Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi yang dibahas pada kali ini, sebaiknya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Galang Ubaidillah. Saya asal dari Sidoarjo, yang paling tepat yaitu di Kecamatan Gedangan, Desa Seruni. Saya sedang menempuh kuliah pada salah satu kampus yang ada di Surabaya, yaitu kampus Telkom University Surabaya. Alhamdulillah saya diterima di Telkom University Surabaya pada tahun 2023 dan saya diterima pada jurusan informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa ringkasan dan refleksi-refleksi pribadi saya dari rangkaian kuliah tamu yang membahas beberapa tentang profesionalisme, etika, dan peran insan informatika di berbagai sektor-sektor yang ada, yaitu informatika kesehatan, pemerintahan, khususnya Ibu Kota Nusantara atau yang biasa disebut IKN, serta sektor startup dan korporat. Nah, melalui pemaparan ini, saya ingin menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya persoalan teknologi. Nah, tetapi juga persoalan integritas, tanggung jawab moral, serta kesiapan-kesiapan kita sebagai calon profesional informatik di masa yang akan datang. Transformasi digital di sektor kesehatan merupakan salah satu penerapan teknologi yang paling krusial dan beresiko sangat-sangat tinggi. Penerapan smart hospital, sistem informasi rumah sakit, hingga penggunaan kecerdasan artifisial yaitu AI yang biasa disebut kita AI, Artificial Intelligence, itu membawa manfaat yang begitu besar dalam efisiensi layanan dan kecepatan diagnosis. Namun, dari kuliah tamu yang dibahas kemarin, saya memahami bahwa ada beberapa tantangan besar bukan hanya teknologi melainkan kesiapan sumber daya manusia dan integritas profesional TI yang mengelolanya. Dalam ekosistem rumah sakit, profesional TI memegang peran vital, yaitu mulai dari pengelolaan jaringan, server, database, hingga integrasi sistem seperti bridging BPJS. Kesalahan kecil dalam entry data tersebut atau konfigurasi sistem dapat berdampak langsung pada keselamatan pasien. Selain itu juga, data medis merupakan data yang sangat-sangat sensitif. Nah, oleh karena itu, prinsip kerahasiaan, integritas, dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi. Penggunaan cloud dan AI menuntut pengamanan ekstra agar data pasien tidak bocor atau disalahgunakan. AI dalam kesehatan seharusnya diposisikan sebagaimana alat bantu, bukan alat pengambil keputusan utama. Keputusan klinis tetap harus berada di tangan-tangan tenaga medis tersebut. Sementara kita sebagai profesional di teknik informatika ini bertanggung jawab memastikan sistem berjalan dengan aman, transparan, dan etis. Nah, untuk yang pada sektor pemerintahan, khususnya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau yang biasa disebut kita IKN, sebagai smart city, peran informatika menjadi semakin strategis. Teknologi di sini bukan hanya alat layanan publik, tetapi juga penjaga kedaulatan data negara. Dari kuliah tamu, saya menangkap bahwa
Tantangan utama bukan pada anggaran-anggaran, melainkan literasi digital dan kepatuhan terhadap SOP. Profesional teknik informatika di pemerintahan harus memahami beberapa regulasi seperti SPBE dan Satu Data Indonesia, serta menanamkan prinsip security by design sejak awal pembangunan sistem. Isu etika paling krusial adalah smart surveillance, sistem pengawasan cerdas. Meskipun teknologi memungkinkan pemantauan yang sangat detail, profesional teknik informatika harus menjadi rem etika agar pengawasan tersebut tidak melanggar privasi warga. Keberanian untuk menolak permintaan akses data ilegal meskipun datang dari pihak berwenang, merupakan bentuk profesionalisme sejati. Selain itu, integritas juga diuji dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan teknik informatika agar tidak terjadi konflik kepentingan atau penyalahgunaan data publik. Dan di sektor startup dan korporat, dunia kerja bergerak sangat-sangat cepat dan dinamis. Dari kuliah tamu yang disampaikan oleh Bu, itulah ya, pokoknya saya lupa juga namanya penyampainya yang narasumber kemarin. Saya memahami bahwa adaptabilitas menjadi kunci utama bagi seorang profesional teknik informatika. Untuk lulusan informatika tidak boleh terpaku pada satu bahasa pemrograman atau framework. Yang lebih penting adalah logika pemrograman, pemahaman OOP, dan kemauan belajar terus dan menerus. Pengalaman magang menjadi jembatan paling penting, sangat penting antara teori dan praktek nyata di industri. Etika profesional juga tercermin dari hal-hal teknis seperti clean code, dokumentasi yang rapi, serta penggunaan version control. Ini juga bukan sekedar teknis tetapi bentuk tanggung jawab terhadap tim dan keberlanjutan sistem. Dalam situasi krisis seperti kegagalan sistem atau serangan-serangan cyber, sangat penting agar tim fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan. Prinsip PAPA yaitu privacy, akurasi, property, dan accessibility menjadi kompas etika dalam pengembangan sistem digital. Dari keseluruhan materi, saya memetik satu pesan besar yang saya tangkap adalah pentingnya belajar sepanjang hayat. Dunia informatika terus berubah dan ijazah itu bukanlah akhir dari proses belajar kita. Selain hard skill, soft skills seperti komunikasi, empati, kerja tim, dan manajemen waktu menjadi pembeda utama. Soft skill inilah yang membuat profesional teknik informatika mampu menjembatani teknologi dengan kebutuhan para manusia. AI atau Artificial Intelligence mungkin dapat membantu menulis kode, tetapi etika dan empati dalam pengambilan keputusan moral tetap menjadi ranah manusia. Sebagai mahasiswa informatika, kuliah tamu ini menjadi refleksi yang sangat mendalam. Saya menyadari bahwa menjadi insinyur informatika bukan hanya tentang kecerdasan teknis, tetapi juga tentang keberanian menjaga integritas. Di masa depan saya mungkin akan dihadapkan pada dilema-dilema etika seperti tekanan untuk membuka data, mempercepat sistem tanpa keamanan memadai, atau mengabaikan SOP. Dari materi ini saya belajar bahwa profesionalisme berarti berani berkata tidak pada hal yang salah. Sebagai penutup, transformasi digital adalah keniscayaan. Namun, masa depan digital Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh integritas manusia yang mengelolanya. Melalui profesionalisme, etika, dan semangat belajar sepanjang hayat, insan informatika dapat memastikan bahwa teknologi benar-benar menjadi alat bantu untuk kesejahteraan dan
kemanusiaan. Dari saya, bila mana ada kesalahan atau mengucapnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.